Pak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan kesempatan pengisian ini izinkan kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang bagaimana hukumnya melihat perempuan jika ada keperluan yang akan disampaikan oleh Bupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sini ya. Lagi diskusi juga. Istitba'i wal khidmatil marid au maridah bil wudu'i wal istinja wal ghairihima wa tahdits min ghurur wal qalbu wa nahwu rumah. Jadi menurut pengetahuan kita setelah kita membuka kitab Al-Fiqhul Islam, wajilah melihat wanita itu diperbolehkan jika hanya dalam keadaan darurat atau keperluan seperti sakit, berobat, si perawatnya cewek dan kitanya laki-laki, itu diperbolehkan untuk melihat badannya karena kita sedang berobat atau sedang jual beli, bermuamalah lebih baik, jual beli atau menjadi saksi. Jadi si ceweknya menjadi saksi atas sebuah kejadian atau seperti belajar. Dan ta'aruf. Nah, di dalam Islam, di dalam buku ini, ta'aruf diperbolehkan hanya 2 cara. Yang pertama, mengutus seseorang untuk melihat calon kita, untuk memberitahu kepada kita tentang apa saja si calon kita lakukan atau fisiknya gimana. Dan yang kedua, melihat secara langsung tapi hanya sebatas muka dan tapak tangan. Baik, ada yang bertanyakan? Moderator. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Masing-masing kelompok diperkenankan 1 soal. Karena untuk menghemat waktu, silakan. Atau ada yang menambah dari pengarah acara juga boleh, dari teman yang lain ini silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Tanya. Awis. Apa hukumnya jika tidak sengaja melihat aurat cewek, padahal dalam hati udah nggak pengen lihat, tapi cewek seks lewat kelihatan. Apakah itu termasuk darah haram atau termasuk hitungan dosa atau tidak? Sekian. Oke. Habis itu diambil lagi. Ada yang bertanya lagi? Nanti soal dari kelompok boleh dulu. Bacain sih Pak. Apakah hukum melihat cewek seksi dalam ketidaksengaja dalam hati ingin melihat? Ya. Berarti Hukumnya nggak apa-apa kalau nggak sengaja. Tapi kalau habis nggak sengaja
sengaja. Habis itu kita udah mulai pembelajaran. Habis malam melihat lagi dengan sengaja itu baru nggak boleh. Nah, ini oke, lanjut. Puas, habis. Puas. Lanjut. Dalilnya tentang kita boleh apa enggak melihat perempuan dengan keperluan. Dalilnya. Ya moderator. Quran surah An-Nur ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Artinya di sini kan kita boleh. Apa yang Nah kalau di sini ada yang tahu. itu kalau di Quran jelasinnya bertahu. Tapi anak si anakku Sallallahu alaihi wasallam Fa'aswa Amma Sulaiman illa Imratan Faqala Inzilu ila Rasulullah wa sami'an Menunjuk ilaiha Fa'in lalu ahli an Yahudi bainakuma. Lihat kepadaku paling aku ya. Untuk dalil, jadi saya minta percakapan tersebut bahwasannya misalnya nih buku ini itu bisa jadi dalil kita. Jadi dalilnya ini nih kacang. Jadi kalau di hadis itu belum ada, hadis kita nggak nyata sama Quran dari surat An-Nur, dari penjelasannya belum tahu karena kita nggak buka tafsir. Tapi kalau di catatan ini, di catatan buku ini ada yang tadi kita sebutin awal-awal gitu. Jadi ini more info aja. Jadi kayak apa Ustaz Zul bilang tuh, misalnya nggak ada hadis, nggak ada ayat Qurannya, tapi ada buku ini nih, buku kitab, itu bisa dijadiin dalil. Ya kan bisa. Nah, dalil nakli namanya. Siap. Baik. Oh, oke, bisa aja. Ada yang ingin bertanya lagi? ya lagi. Oke. Ini kok. Perkenalkan saya dari grup 3 ingin bertanya tentang ta'aruf. Tadi kan menurut Bung Lutfi ini ta'aruf ini bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama itu lewat temannya ya kan. Sama yang satu lagi lewat dirinya sendiri, cuma bisa melihat wajah dan telapak tangannya. Namun di era modern ini gampang sekali untuk melihat wajah-wajah para wanita. Tapi yang saya pertanyakan, apakah bisa ingin melihat seorang wanita ta'aruf kita tuh lewat jalur pub? Ini kan semua pertanyaan kita bebas. Jalur apa tadi? Jalur apa? Hah? Jalur apa tadi? Jalur pub, jalur foto. Oh foto. Ya. Sosmed misalnya. Mungkin lewat sosmed atau emang langsung si wanita itu mengirim gitu. Tapi kalau misal satu kali lihat gitu nggak apa-apa. Tapi kalau bukan satu kali lihat itu gimana? Gitu? Apakah kita sebagai calon yang langsung hapus atau disimpan saja di galeri? Nah, itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali itu yang bikin fotonya kita minta
mungkin agak susah gitu karena mungkin jalur ekonomi. Namanya cinta, Asik. ya langsung aja. Kata mutiara malah hari ini. Cuma yang dia tak kerja kapal, cewek di rumah, nah pengen lamar kan susah. Sebelum melamar itu kita memastikan gitu. Nah, sebelum mulai army kita memastikan gitu. Ya. Minta pap itu gimana? Itu gue nggak tahu lah. Kalau kode itu mungkin itu orang tahu ya. saya karena keterbatasan kita semua, kami bertanya kepada Ustaz bagaimana Ustaz? Kan juga Betul, Ustaz. Terkait dengan jawaban tadi ya. Bagaimana kalau ada cara yang berbeda, tidak seperti yang disampaikan teman antum. Untuk kehati-hatian, sebaiknya kita cegah calon yang akan kita nikahi. Udah antum nggak usah kirim. Kita pakai teorinya Malik aja tadi. Kalau itu cinta, kenapa? Tadi? nggak ada sampai. Iya, sampai untuk kehati-hatian kita sebagai orang muslim, takutnya nanti malah kesimpan atau lain sebagainya. Mending kita bilang ke dia, saya nanti akan datang ke rumah antum bersama orang tua atau nanti guru, itu untuk kehati-hatian. Itu jawaban dari Ustaz. Monggo Ustaz. Ya, bukan ngirim pokoknya ke Oke. Iya. Tapi kehati-hatian memang seperti itu, langsung ketemu. Tapi boleh nggak misalkan mau lihat karena jarak misalkan, ya. Dan ini banyak terjadi. Arti kirim fotonya dulu gitu kan, mau lihat fotonya. Tapi ya tetap yang diperbolehkan untuk dilihat wajah sama telapak kaki gitu kan. Jangan minta lebih gitu. Saya nggak cukup harus melihat foto wajahnya aja gitu. Boleh nambah nggak yang lain? Nggak bisa itu. Foto adiknya, foto kakeknya. Ya cukup, artinya sebatas mengetahui apa namanya wajah gitu kan. Kayak misalkan yang perempuan yang bercadar juga gitu, biasanya dia ngasih foto gitu, yang bercadar ya. Atau ketemu datang ke rumah orang tuanya, dia buka sekilas gitu kan, habis itu tutup lagi gitu. Itu boleh melihat. Walaupun dia bercadar. Cadar ya. Bukan yang lain. Kalau diterima Gitu, iya. Nah, misalkan aman ya, misalkan udah kirim foto utuh lah gitu kan, foto utuh dengan nampak wajah, habis itu ya cocok, misalkan cocok ya kan dilanjutkan gitu kan, ininya ke khutbah atau seterusnya. Setelah itu ya dihapus fotonya gitu kan. Terkaitannya kenapa? Supaya nggak jadi fitnah lah ibaratnya gitu ya. Nah itu terkait kalau dalam fikih kayak kita melihat perempuan gitu ya. Dalam fikih itu kalau ada langsung ada tidak langsung sebetulnya. Ketika kita lihatnya tidak langsung, misalkan melalui media gitu ya, itu ada muncul pendapat di situ. Ketika kita melihatnya tidak langsung, melihat perempuan tidak langsung melalui media misalkan, langsung kan jelas nggak boleh kan. Nah melalui media ini ada istilah, ada yang artinya tidak apa-apa selama tidak ada syahwat kan gitu. Ada tuh pendapat seperti itu. Bahkan misalkan naudzubillah melihat aurat gitu, dan itu bertebaran kan. Aurat wanita itu di medsos kan bertebaran. Di media apapun itu kan bertebaran. Nah, di situ maka ketika kita membuka itu platform, ibaratnya di situ kita harus berhati-hati gitu kan di situ. Jangan sampai kalau misalkan kita syahwat itu kan nggak harus selalu, mohon maaf, misalkan di laki-laki syahwat yang bagaimana gitu kan ke segalanya. Enggak, ketika kita melihat kemudian pengen lagi melihat lagi, itu udah syahwat sebetulnya. Nah ini kan ukuran syahwatnya ini yang jadi pertanyaan gitu kan, seperti itu. Maka ya sebisa mungkin dihindari gitu. Kalau dalam fikihnya memang tidak syahwat tidak jadi dosa, ibaratnya gitu kan. Cuman kita sampai mana kita bisa menahan syahwat itu kan gitu. Iya kan? Maka artinya ya udah untuk supaya kita hati-hati gitu kan. Ya dihindari, ketika melihat langsung hilangkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustadz dan arahannya juga. Baik, kita langsung pindah ke kelompok kedua. Terima kasih untuk kelompok kedua nih yang telah mengawali, luar biasa. Terima kasih. Sudah berusaha dengan keras. Jazakumullah khairan. Silakan kembali. Kita persilakan siapa yang siap. Kelompok 3. Terima kasih ya kelompok 2.